Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Beth Cemari dari SMA Negeri 1 Muara Jawa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya kembali dengan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 tentang budaya positif. Video saya ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap 1, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap 2, yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga atau terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Aaron sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak ketinggalan pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi seni rupa itu terbagi dalam 2 bagian. Ada seni ibu tadi, Aaron terlambat. Ya, maaf Bu. Ya, silakan duduk di tempatnya dan ikuti pembelajaran supaya tidak tertinggal jauh ya. Baik Bu. Tapi nanti di jam istirahat temui di kantor ya. Siap Bu. Oke. Mari anak-anak kita lanjutkan pembelajaran kita. Permisi Bu. Iya, Aaron. Mari sini duduk ngobrol sama ibu sebentar. Baik Bu. Aaron kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Aaron tadi terlambat ya? Iya Bu. Kata teman-teman di kelas, Aaron sering terlambat. Benar Bu. Seingat Aaron, kira-kira sudah berapa kali terlambat? Sudah 4 kali Bu. Menurut Aaron, terlambat itu sebuah kesalahan tidak? Kesalahan Bu. Baik Aaron, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti akan membuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan. Ya, dan perbaikinya. Gimana? Setuju tidak Aaron? Setuju Bu. Kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Aaron sering datang terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa sih Aaron sering datang terlambat? Kalau tunggu begadang dan ngajar sampai nggak tidur, jadi siang dek. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Bu, karena saya bisa datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita sangat menghargai orang lain yang tidak bisa kita. Pekerjaan yang tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal karena sering terlambat. Mohon maaf ya Bu. Iya Aaron,
Sikap baik sudah kamu tunjukkan dengan baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidur lebih cepat dan tidak begadang, datang lebih awal agar tidak terlambat datang, dan pintar mendalam pelajaran. Baik Aaron, kamu sudah menemukan solusinya. Itu akan bekerja sama dengan kamu, dan kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi, saya Aaron Michael Dilidaro Ahdas, biasa dipanggil Aaron. Saya dari kelas 10E. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu C untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi agar tepat waktu ke sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih Bu C. Kasus 2. Rena tidak terima diejek oleh Keisha karena nilai ulangannya yang rendah. Lalu Rena marah sambil berkata sangat kasar terhadap Keisha. Berikut adalah skenario penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Iya Rena, silakan duduk. Ngobrol dengan ibu sebentar ya. Ibu, tidak keberatan kan? Tidak, Bu. Oh iya, ada apa ya, Bu? Begini Rena, tadi ibu dengar dari dokter kelas kalau Rena tadi ribut lah dengan Keisha. Iya, Bu. Soalnya saya kesal sih, Bu. Kenapa Rena kesal? Habis Keisha menggigit saya terus karena nilai ulangan saya lebih rendah daripada nilai ulangan Keisha, Bu. Oh gitu. Wajar lah kalau kamu kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga mungkin berbuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sama Keisha? Saya marah, Bu, dan berkata kasar kepadanya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya dong, Bu. Masa saya harus diam saja, tinggalkan Keisha terus menggigit saya? Saya malu dong, Bu. Ya, wajar lah. Kalau kamu marah dengan Keisha yang membuat kamu malu sama teman-teman. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, dengan memukul Keisha. Sekarang, coba kita pikir kamu. Tindakan kamu marah sampai berkata kasar kepada Keisha. Apakah sesuai dengan keyakinan kamu? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan dalam apa yang telah dilanggar? Sekali menghormati antar teman, Bu. Betul. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Betul, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bisa, Bu. Kamu bersedia untuk keyakinan ini? Iya, Bu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk keyakinan ini? Saya untuk saya, anak saya, jika ada teman yang mengejek, pada kembali saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu dengan tetap semangat ya. Nah, sekarang kembali ke kelas ya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rena Anastasia Indu, biasa dipanggil Rena. Saya dari kelas 11H. Hari ini saya merasa senang sekali karena bisa berdiskusi dengan Ibu Ice mengenai masalah yang saya hadapi dan mencari solusinya. Kedepannya saya akan berusaha bersabar. Terima kasih Ibu Ice. Sobat Guru Hebat, terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera dan salam bahagia.